وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia ini, malam Jumat, untuk sama-sama kita menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu istiqomah dan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita doakan tuan rumah sekeluarga semoga selalu diberikan kesehatan afiat, dipanjangkan umur dalam taat beribadah kepada Allah, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dimurahkan rezeki yang halal, diberikan keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan dunia wal akhirah. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan seperti itu juga. Amin ya rabbal alamin. Halaman 124. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Salat hadiah. Jadi termasuk sembahyang sunnah, yaitu sembahyang sunat hadiah. Sembahyang sunat hadiah ini adalah sembahyang sunat mutlak sebenarnya. Kemudian pahalanya kita hadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia daripada orang Islam, maka disebutlah namanya sembahyang sunat hadiah kita. Ini adalah salah satu bentuk kita berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad atau hamba Allah yang sudah meninggal dunia. Bahkan berbuat baik atau bersedekah kepada umat Nabi Muhammad yang sudah meninggal dunia itu lebih nyaman, lebih mudah dibandingkan kita berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad yang masih hidup. Bahkan yang paling berhajat kepada hadiah-hadiah kita adalah umat Nabi Muhammad yang sudah meninggal dunia. Karena Nabi kita pernah bersabda, al-mayyitu fil qabri kal gharikil mughawith. Orang yang sudah meninggal dunia di dalam kubur mereka itu bagaikan orang yang tenggelam di lautan karena bisa berkunjung dan dia minta tolong. Nah jadi kayak itulah orang nang di kubur itu, jangan Nabi nang kayak orang tenggelam di lautan, inya kada bisa berkunjung minta tolong benar, inya lawan kita. Ibaratnya kita julungi pelampung sangat berguna baginya, apapun tali kah apakah papan setampik kah, orang nang kada bisa berkunjung dah untuk menyelamatkan inya. Nah kayak itu juga saking berhajatnya orang yang dikubur itu kepada kiriman-kiriman pahala dari kita, itunya sangat berhajat benar. Berarti kalau kita mengiriminya, makanya himung benar lawan kita.
Seandainya nya kawa hidup tuh datang ke rumah kita nya berterima kasih sama kita. Cuman kada lagi panghidup lah. Nah, ini salah satu bentuk kita cara berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad, yaitu dengan mengirimi amal ibadah pahalanya kepada mereka. Di antaranya kita mengerja sembahyang sunat hadiah. Sembahyang sunat hadiah ini boleh dikerjakan di siang hari, boleh di malam hari, kapan saja boleh, setiap malam boleh. Tapi asal jangan imbah sembahyang asar, jangan imbah sembahyang subuh. Selain waktu itu boleh, bahkan dianjurkan. Ya. Kita kembali ke kitab. Banyak sekali dalil itu bukti bahasa kitanya yang menunjukkan bahwa bacaan-bacaan, contoh bacaan Quran kah, bacaan salawat kah, ya Allah, tasbih kah, atau zikir la ilaha illallah kah, sedekah, kita bersedekah makanan kepada orang yang hidup, kemudian pahalanya kita niatkan kepada almarhum orang tua kita. Nah, atau macam-macam ibadah orang yang hidup, kita sembahyang kan ibadah tuh, atau kita puasa kan pahalanya tuh kita hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia, sampai pahalanya maksudnya kepada orang Islam yang sudah mati apabila diniatkan untuk dikirimkan kepada mereka. Jadi banyak presiden dalil-dalil, baik dalil Quran kah, dalil hadis Nabi kah, yang memadahkan bila kita orang hidup ini beramal ibadah, kita sedekahkan pahalanya kepada si mayit, maka sampai. Asal si mayit itu orang Islam aja, amun orang kafir kada sampai. Orang kafir kada sampai. Jadi kita misalnya ziarah ke kubur orang kafir, sia-siain itu lah. Dan bahkan kita kada boleh mendoakan kepada orang kafir. Kada sampai juga tah doa kita kepada orang yang mati hal keadaan kafir. Asal orang Islam aja, walaupun ini banyak dosa, bisa hadiah kita kirimkan itu bisa mengurangi siksaannya di kubur, bisa. Asalnya ini seharian sama laman tuh dipukuli 100 kali, lalu kita kirimi ya sembahyang hadiah nih tang 5 kali aja dipukuli malaikat berkurang, kita kirimin pulang malam besoknya ampih malaikat memukuli, bisa kayak itu biar luar biasa lah. Nah, kita harus percaya itu karena ada dalilnya. Nah, dan dapat manfaat mereka yang sudah mati dari amalan-amalan orang yang masih hidup. Makanya kita ini kan ada bertahlilan, berarwahan, baca yasin, baca tahlil, kita hadiahkan pada orang yang sudah meninggal dunia. Itu mereka mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Di antara dalil nih, bila kita beramalan, baik itu membaca Quran kah, berzikir kah, bersedekah kah, sembahyang kah, puasa kah, kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal tuh, mereka mendapatkan manfaat di kubur. Dalilnya apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Artinya, maka sesungguhnya, pakai huruf taukid kan, inna tuh artinya bujuran tuh bahasa kitanya. Jatuhan nih. Dan sesungguhnya sungguh bujuran tuh ingat kepada Allah, maksudnya berzikir. Contoh kita membaca la ilaha illallah. Nah, itu memberi faidah atau memberi manfaat bagi seluruh orang yang beriman apabila kita hadiahkan, maksudnya lah, baik masih hidup
atau yang sudah mati. Kita hadiahkan kepada orang yang sudah mati, ada manfaatnya, mereka dapat nikmat di kubur. Kepada orang hidup pang bisa juga kan. Contoh kayak ini, kita tuh membaca Fatihah, lalu kita hadiahkan kepada mama abah kita yang masih hidup. Ulun alhamdulillah mama abah masih hidup. Contoh misalnya ulun nih memohon kepada Allah supaya mama abah ulun nih diberikan kesehatan afiat, lalu ulun baca Fatihah sekali. Ya Allah, ulun hadiahkan kepada mama abah ulun yang ada di kampung Tamban misalnya, ya Allah, mudahan sidin sehat walafiat. Itu manfaat juga, bisa disihatakan Allah Ta'ala mama abah kita yang masih hidup nih, apakah lagi yang sudah meninggal dunia. Nah jadi itu kita beramalan, kita hadiahkan. Bahkan ujar ulun ujar ada tuan guru bapandir sini dapat apa nasihat dari guru sidin juga. Amun orang saleh tuh pintar benar, bila beramalan ini pintar benar, inya kada gesan sorangan aja. Contoh misalnya lah, orang saleh ini kan banyak wiritan nih, kada beampihan baca Quran lah, baca dalail lah, baca burdah, ratib haddad, ratib atas, wirdul latib, hizib nawawi, hizib nasar, ratib al-idarus, wirdus sakran, macam-macam yang bacanya nih. Nah itu dihadiahkannya terus tuh, pahalanya tuh gasan muslimin muslimat, mukminin mukminat. Jadi kada sensidin aja. Soalnya lah bila kita hadiahkan tuh kada berkurang pahalanya. Jadi kada berkurang malah berbanyak, mun kayak di fotokopi tuh nah. Kan kada berkurang. Amun kita duit nih kan mun kita bagi-bagi berkurang ya Allah. Nah, kalau kita beramalan nih, kita hadiahkan pahalanya kepada seluruh muslim muslimat, baik nama hidup atau sudah meninggal dunia, mereka dapat manfaat juga. Mungkin dapat manfaat, kita beramalan kan berkurang juga pahalanya. Bagusnya kayak itu Jasidin. Jangan lesan seorang aja tah. Nah, dan dalil hadis, ada dalil hadisnya yang menunjukkan bila kita beramalan, kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, itu mereka mendapatkan manfaat. Apa ya? Yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, innal ad'iyata tu'radu 'alal mauta ala atbaqim min nurin. Innal ad'iyata tu'radu 'alal mauta ala atbaqin min nurin. Artinya bahwasanya segala doa orang yang hidup, kita mendoakan orang yang hidup mendoakan, makanya kita beruntung kajian ini kita bertahlil ya, walaupun sedikit kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu didatangkan kepada orang mati. Saya kita membaca tahlil lah, berdoa misalnya Allah, kita hadiahkan kepada kalau kita yang sudah meninggal dunia nih. Nah, itu jar Nabi didatangkan doa nih tuh kepada orang yang mati yang sudah meninggal dunia, di atas talam-talam dari nur, dari cahaya. Nah jadi kayak batalam-talam tuh didatangkan yang membawa ini sama malaikat lah. Nah dibawa ke kubur-kubur yang kita hadiahin itu, dapat hadiah, mereka senang mereka. Nah jadi ini kita dilajari. Walaupun gini saya sudah jual di dalam kitab Perokonan Jamaluddin ini sudah sebenarnya. Nah, terakhirnya tuh ini ada sudah. Itu ada Bapak jawab kita baca karena di sini ditulis kan. Mau ulang-ulang pelajaran ya kalau. Nah, adapun lafaz niatnya sembahyang sunat hadiah nih. Usalli sunnatal mutlaqi raka'ataini lillahi ta'ala. Kadana usalli sunnatal hadiyati adalah
usalli sunnatul mutlaqi rak'ataini lillahi ta'ala. Lalu kita takbiratul ihram kan, Allahu Akbar. Niatnya dalam takbiratul ihram, niatnya dalam hati, aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan baca pada rakaat pertama dan kedua, artinya di rakaat pertama tuh lawan rakaat kedua sama bacaannya lah. Rakaat pertama, rakaat kedua sama bacaannya. Sesudah Fatihah itu apa dibaca akan ayat kursi 1 kali. Harus hafal nih. Dihafal ya Allah, enggak ada hafal. Dan surah At-Takatsur 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir sampai habis. Dan surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad 11 kali. Nah, itu rakaat kedua itu juga Fatihah. Ayat kursi sekali, Alhaakumut takatsur sekali, Qul huwallahu ahad 11 kali. Tuntung salam apa? Dan sesudah salam baca doa ini. Baca doa ini. Rasanya kita bagikan juga contoh salam bersorang ini rasanya amalan ini. Ada salah ya Allah. Nah, berarti 3 kali nah kita membaca nah. Ini di paroponan itu sekali, yang salam bersorang itu sekali ini pula. Nah, doanya apa? Nah, baca doa baca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam kepada Nabi hanya Allahumma inni, kalau artinya tuh ya Allah sesungguhnya aku, Allahumma inni ya Allah sesungguhnya aku, shallaitu aku sembahyang, aku sudah sembahyang. Shallaitu kan fi'il madi menunjukkan sudah terjadi sembahyang, sudah menggawi sembahyang Allah. Shallaitu hadhihi salata, aku telah sembahyang atau telah menggawi sembahyang akan ini sembahyang, akan ini sembahyang hadiah nih. Wa anta ta'lamu ma uridu, dan engkau ya Allah mengetahui matu niat yang ulun niatakan. Yang tahu aja niat tujuan ulun sembahyang ini apa? Ya maksudnya menghadiahi kuitan misalnya yang sudah meninggal dunia. Masa kita boleh jalan bro? Boleh ya, namun kadang membaca bahasa Arab boleh ya bahasa kita. Ya mestinya kada hafal ini baca ya Allah ulun sembahyang nina, ulun diakan lawan arwah abah mama misalnya, almarhum abah almarhumah mama bisa juga. Nah, Allahumma ba'ats ya Allah kirimakan olehmu sawabaha akan pahalanya, pahala sembahyang nih nah, ila qabri kepada kubur titik misalnya almarhum abah misalnya namanya Ibrahim misalnya, bin siapa Kai misalnya abah atau bin Kai lah, Kai misalnya Ahmad misalnya Ibrahim bin Ahmad. Nah misalnya amunnya arwah mama ila qabri almarhumah mama misalnya Fatimah binti ya Allah, binti ganti binti Abdullah misalnya ya Allah, kayak kita Abdullah misalnya. Hendak ditambahi lagi, tambahi siapa lagi almarhum Kai almarhumah Nini sampai 3 situlah, tambahinya sampai 100 puting enggak. Ulun biasanya lah kayak itu bang, bintuha bini, bintuha laki, mantan bintuha, mantan bini misalnya. Nang sudah meninggalnya sih aja tetakjiran tetangga. Kalau ulun biasanya kan ada nang orang minta sembahyang hajat itu misalnya sama lama ada nomor 3 tiba-tiga nih sekali gawe aja ulun. Tapi bang bacaannya banyak juga bang dari Allah, Fatihah, ayat kursi, Alhaakumut takatsur, lawas yo bang manu nek bilang 5 menit lebih yo bang menggawe gini nyatuntong. Jadi sekalinya menggawe 2 rakaat ya, cuman bertiga misalnya gitu si anu seperti situ ngaranya
si anu bin anu, si anu bin anu, si anu binti anu. Nah, kadenang 3 kali menggawe itu kauyuhan kita kesibukan yang lain pula. Nah, bisa aja Tuhan bagi-bagi pahalanya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Engkau wahai orang yang paling kasih penyayang di antara orang yang paling pengasih penyayang. Allah Ta'ala paling pengasih penyayang. Pendek aja doanya, mungkin ada bisa bahasa Arab ya tadi, bahasa kita ya Allah hadiahkan pahala semua yang hadiah ini kepada almarhum abah, almarhumah mama, walaupun gak ada menyambat nazidin, Tuhan tahu aja tah. Ila qabri aja, nah titik-titik itu sebut namanya. Nah soalnya apa situ disebutkan bang namanya kadanang qabriha toh. Nah qabri titik-titik sebut namanya binti siapa misalnya. Nah birahmatika ya arhamar rahimin. Apa kelebihan kita menggawi sembahyang hadiah gini? Nah nih, ini kita mengutip keterangannya ini di dalam kitab Syarah Sitin. Ada bagian bisi kitab Syarah Sitin itu kelas 3 awaliyah. Kalau udah salam dong, iyalah, saleh. Kelas 3 awaliyah itu fikihnya ada di dalamnya, di syarahnya tuh. Nah, ada keterangannya tentang ini yang fadilatnya ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak datang ke atas mayit oleh yang paling bersangatan dahsyat dari malam pertama di dalam kubur. Bahasa kitanya, bagi orang yang hanya meninggal dunia itu malam yang paling menakutkan. Itu malam pertama. Lain pengenten. Malam yang sangat enak, malam pertama itu pengenten. Tapi mun orang coba bayangkanlah, baisukan orangnya sehat aja, 4 jua nang olahraga, 4 jua makan mawarong, subuh-subuh makan ketupat kandangan, boleh ke rumah tetawaan, kalak-kalak lawan keluarga bini cucu, sakanya memakan durian nggak kebanyakan, malu tinggi dulu mati orangnya, mati jam 10. Nah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal orangnya sehat gitu deh, senang gembira kumpul keluarga, kayaknya mati apa kajutan. Lalu pengumuman di masjid si anu innalillahi wa inna ilaihi rajiun menyembayangkan gini aja para asar ya. Nah ini mandi orang kan para asar yang asar di kubur orang, padahal besokan tadi sehat benar. Malam pas sorenya dikubur sudah, malamnya takajut-kajut ini di mana aku ini. Maka tadi kumpulan keluarga kenapa jadi sorangan di sini. Itu sangat ibarat orang hanya masuk penjara itulah pemulaan tuh nangis jadi penjara. Pada soal masuk penjara, pas masuk penjara pemulaan orang sudah hancak masuk penjara biasa. Polisi ya patuh sudah polisi nang penjaga kawan dia hancak sudah masuk penjara. Ini hanyaran masuk sel atau hanyaran masuk kubur si mayit itu jar Nabi itu sangatlah dahsyat bagi dirinya. Nah menakutkan artinya. Maka di sini tugas kita nih sebagai saudara seiman seagama nang kita masih hidup nih, maunya kan aku lagi amal ibadah dah terputus dah, maka kasihanilah akan orang yang sudah meninggal dari kalian dengan kalian bersedekah, niatkan pahalanya untuk mereka. Nah makanya kan kita ada meninggal hari itu kan kita tuan rumah tuh bersedekah makanan kepada tuan rumah, pahalanya gasan si mayit itu maksudnya mun ada duit. Nah kemudian pulang tanda terima kasihnya pulang ubah nang diundangin bacaan yasin pulang, baca yasin tahlil doa dihadiahkan pulang kepada si mayit itu. Nah jadi nang tamu nih bersedekah juga kepada si mayit berupa yasin tahlil, nang tuan rumah nih hakikatnya bersedekah kepada tamu, pahalanya tuh dihadiahkan juga kepada si mayit. Sama-sama nyaman, artinya
Nang hidup nih nyaman diberi makan nih, nang mati itu nyaman juga dihadiahi. Nah jasidin bersedekahlah kalian yang mana pahalanya diniatkan pahalanya untuk mereka yang sudah meninggal. Maka jika engkau tak punya harta, ada duitnya aja bersedekah untuk si mayit, kadeda duitnya gasan maaruhakan nya kada wajib jopang nang aruh 3 hari ini tok 3 hari itu amun ada duitnya alhamdulillah kada tuh ada ada duitnya nih miskin juga nih rawa bersedekah dengan duit. Nah maka jika engkau tak punya harta untuk disedekahkan, maka salatlah salat hadiah. Nah sembahyang hadiah, sembahyang hadiah ini kan kada perlu kalau duit nih ya, kalau tahu caranya nih gawe seorang menyuruh orang pulang mampir ke orang pulang kayak duit pulang katanya. Saya tahu tuh gawe seorang aja. Bagus ya bang, ada duitnya guru. Bagus aja bang ya Allah, mana duitnya ya Allah. Nang bagus tuh keduanya juga ditahlilakannya juga bersedekah dengan harta juga gawe aja sembahyang hadiah. Nah itu sembahyang hadiah 2 rakaat dibaca pada tiap rakaat akan surah Fatihah 1 kali dan ayat kursi 1 kali dan surah At-Takasur 1 kali dan surah Al-Ikhlas 11 kali. Dan setelah salam berdoa, ya doanya nang kayak di atas itu. Allahumma inni sholaitu hadhihi shalah wa anta wa ta'lamu ma uridu. Sidar seribu buat wa anta leh. Ya sama ya juga. Sini kan buat wa anta. Wa ta'lamu ma urid. Allahumma ba'atsawah ila qabri titik almarhum abah misalnya bin Kai misalnya ya Allah. Nah itu. Maka jar bila kita menggawe sembahyang hadiah kayak itu nah, maka Allah akan mengutus 1000 malaikat. 1000 banyaknya lih. Mun kita undangan kifayah mensolatkan nih 100 gen. Alhamdulillah sudah banyak ya Allah. Ini ini 1000 malaikat kada belum diundang-undang saya datang sorangnya. Pada saat itu juga kita tuh misalnya malam ini menggawi sembahyang hadiah nih nah gasan arwah almarhumah kuitan keduanya misalnya yang sudah meninggal nih. Nah malam ini juga 1000 malaikat tuh datang kemana? Ke kubur orang yang dihadiah itu. Nah ke kubur kuitan kita 1000 malaikat pian kada gampangan. Berterima kasih ibaratnya bersyukur banar kuitan nih bisi anak yang bisa menggawi ini nih anak yang berbakti nih menyamani kuitan dalam kubur nih. Setiap 1 orang malaikat pulang membawa nur, membawa cahaya. Berarti 1000 malaikat itu 1000 nur yang dibawanya. Dan hadiah pulang dibawanya. Tentang berarti 1000 malaikat nang kayak orang nang melamar lagi leh. Orang badat tangan nih apa melamar kayaknya beparaan enggak badat nang ibu-ibu membawa wadah-wadah yang wadah nang pengenten bebiniannya lakiannya ada nang membawa pohon nior halus, ada yang membawa ayam jagau, ada nang membawa pohon pisang halus, macam-macam lagi ya Allah nang dibawa. Nah nang kayak itu arak-arakan malaikat kayak jadi pengenten lagi kuitan kita di kubur. Luar biasa. Malaikat membawakan kepada ahli kubur itu, dan mereka malaikat nang 1000 nih toh lah menjinaki nang si mayit itu di kubur, menjinikatinya mereka bapak tuh nah kayak apa yo tenang aja biar kayak bang bepandiran menyenangkan gitu nah itu menjinakinya dan menemaninya. Ibaratnya kuitan kita kada sorok kada sunyi di kubur, rami malaikat menemaninya, menghiburnya teh tenang aja pian pasti masuk surga. Nah berkat anak pian menghadiahi kami bawa tenang aja pian pasti kada masuk neraka. Nah nyamannya kayak itu dihibur oleh malaikat sampai hari yang ditiup sangkakala, maksudnya sampai hari kiamat. Sampai hari yang ditiup trompet atau sangkakala itu kan malaikat Israfil bila meniup itu kan kiamat. Nah
sampai kiamat dihiburnya malaikat ini kada lagi nya bulik. Ini bukan di situ aja menghibur sampai hari kiamat. Nah, ya kalau namun kita hiburan-hiburan di dunia ini satu mata aja. Ambihan ya kalau nih sampai hari yang ditiup sangkakala. Misalnya malam esok nih menggawe pulang nah anak nih sembahyang hadiah 1.000 pulang datang 2.000 udah malaikat di kubur itu mengawani arwah kuitan nih almarhumah kuitan nih. Nah hari-hari setiap malam menggawi sugihnya kuitan. Padahal kuitan ini di dunia kada sugih, pas sudah dikubur sugih benar. Kenapa? Besi keluarga atau anak yang menghadiahi setiap malam nih luar biasa lah. Kita nih berbuat baiklah lawan kuitan. Ujian Nabi itu kenapa? Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian akan orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian nanti akan berbakti juga kepada kalian. Bila kita, maksudnya pahamannya itu bila kita nih ketujuh menghadiahi kuitan yang sudah meninggal nih. Karena bila kita mati ada tuh anak kita yang berbuat baik kayak itu juga. Menghadiahi kita juga. Nah, intinya kayak itu bila kita tuh berbakti lawan kuitan cepat dibalas Tuhan. Dibalas Tuhan cepat. Sebaliknya kayak itu juga bila orang tuh durhaka lawan kuitan cepat juga dibalas Tuhan di dunia. Azabnya nih. Nah, itu. Dan Allah beri akan orang yang salat hadiah itu akan pahala kebaikan sebilang sesuatu yang kena sinar matahari. Kalau tadi kan yang kita hadiahi dapat manfaat di kubur, kalau kita pang dapat apa juga. Nah ini sama-sama nyaman. Nang di kubur nyaman, nang kita hadiah ini nyaman juga. Kenapa? Allah beri kepada kita yang mau sembahyang hadiah nih pahala kebaikan sebilang sesuatu yang kena sinar matahari. Apa yuk yang kena sinar matahari? Yang sealaman kena sinar matahari. Sealaman ini kena sinar matahari. Nah kada kehitungan paginya pahalanya banyak bener. Karena kalau menghitung kecuali Allah Ta'ala aja 10 triliun lah. Kada kayak itu banyak lagi 10 miliar triliun banyak lagi. Nah pada wahid dihitung aja kena sinar matahari ini. Dan Allah angkat baginya 40.000 derajat pulang. Bila orang hendak dapat pangkat di sisi Allah, gawe sembahyang hadiah nih. Gawe sembahyang hadiah nih. Hadiah nih ya Allah. 40.000 ribu derajat di sisi Allah, orangnya jadi orang yang berpangkat. Dan Allah beri dia nang menggawe sembahyang hadiah nih pahala 40.000 kali berhaji dan berumrah. Malih banyak ya. 40.000 kali berhaji dan berumrah pahalanya nang kayak itu banyak ya. Insyaallah tabarakallah. Mudah-mudahan kita kaum menggawi lah malam ini kena. Dan dibangunkan baginya 1000 kota di dalam surga. Nah, jadi bila masuk surga jadi wali kota, jadi rajanya malih ibaratnya di dunia ini jadi pembakal gen harat sudah ya kalau. Nah nomor 1 orang nomor 1 di desa pembakal ini 1000 kota inya nang ampunnya sorangan berarti luas benar di surga itu. Luas pada dunia ini 1000 kota dalam surga ini ampunnya. Rakyatnya siapa aja? Ibu bukan bidadari itu, rakyatnya lah. Nah, dan diberikan akan dia pahala 1000 orang mati syahid. Orang mati syahid pahalanya nih. Nah, dan dipakaikan nanti baginya 1000 pakaian yang indah-indah, maksudnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya nih ada harapan masuk surga bila mengamalkan sembahyang hadiah ini. Tapi sembahyang 5 waktu digawi jua pang ya Allah, jangan kada digawi. Ujar habar di surga itu umur mereka rata-rata 33 tahun berataan.
laki-laki bini-bini 33 tahun. Tuh sadang kalau tah tuha kada ya kalau anum kada sadang pas kekuatannya tuh 33 tahun umur itu masing-masing. Artinya bila orang umur 100 tahun mati di dunia ini masuk surga ya 33 tahun juga. Biasanya orang anum misalnya umur 10 tahun mati di dunia ini kayaknya di surga ya 33 tahun juga. Di anumakan gitu nah. Nah, luar biasa. Lawan juajar di surga itu orang di surga tuh kada ada beludah. Kamu kita di dunia beludah. Ya kalau menunjukkan kurang bagus bang ya kalau nah di surga tuh kada dan itu. Ada tuh. Biasanya orang beludah tuh karena jijik, di surga kada ada jijik. Dan di surga tuh kada ada behingusan kada ada. Bersih di surga tuh. Kada ada serismaan kada ada. Di surga tuh kada ada. Adanya di jorang tuh beliuran kada ada beliuran di surga tuh. Beludah kada ada juga. Dan jar penduduk surga itu awaknya nih nang ada bulu tuh pai bulu kepala rambut, bulu kaning, bulu mata, ini tuh aja. Nang lainnya ada bulu mulus baik lakian maupun binian, bersengot kada, berjanggut kada. Itu di dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebutkan. Nah luar biasa. Jar juga di surga itu bertambah-tambah setiap harinya kebungasan dan kecantikan. Semakin hari ini cantik tampan, esok tampan bolang cantik bolang. Makanya pasangan kita tuh ada dulak melihat kita. Namun di dunia ini bisa dulak, wajar. Melihati gambar pengantin bari bunga sebenar bini ini kayak ini jadi senini juga kan Tuhan sudah. Tapi kalau di surga itu misalnya lah lakinya nih misalnya tolak kemana ke pasar surga kayak misalnya pas bolek kasa kada binandu iya ka lakiku nih maksudnya kada binandu bebungasnya iya ka lakiku nih pindah bebungas iya kang ini aja. Nah model kayak itu lakinya kayak itu juga iya ka biniku ini kan semalam kada kayak ini bungas benar ya. Nah kayak itu bertambah bungas. Nah, kemudian jar penduduk surga itu bilang diberikan kekuatan dibandingkan orang di dunia ini itu 100 kekuatan pada makan, pada minum dan pada jima. Artinya apa? Pada makan contoh. Namun kita ini kan di dunia ini satu orang kita ini diberi satu kekuatan artinya bila makan tuh paling 2 piring. 2 piring kita sudah kada kawa lagi 3 piring. Amun di surga tuh kan hendak 100 piringnya kawa nggak bisa kan? Bujuran. Tapi kada sakit parut dan kada buncit, kada bahiraan. Misalnya minum kita di dunia ini minum paling 2 cangkir kanyang dah. Mun di surga itu kan diberikan 100 kekuatan. Kawa inya minum 100 cangkir. Kenapa? Jadi kayak itu supaya inya kawa menikmati nikmat-nikmat di surga itu. Kan di surga tuh banyak lah macam-macam lah. Ada satu misalnya ada susu, ada es apakah. Amun kita di dunia 2 cangkir aja hanya satu pelon susunya kada tanikmati lagi nang lain. Di surga tuh supaya tanikmati seberatan ya diberi kekuatan kawa makan minum seperti orang yang punya 100 kekuatan. Dan diberikan juga kekuatan jima. Minta maaf lah nih kitab mangga itulah. Seorang laki-laki menjima akan istrinya itu sampai 80 tahun. 80 tahun beituan aja ujuran lah. Di dunia ini paling 5 menit nah. Nah, luar biasa lah. 80 tahun beituan aja. La maniin wala maniyatin jar. Minta maaf lah, kadeda keluar mani. Amun di dunia kan bila keluar mani biasa sudah ya lah, kada lagi menafsu. Ini kada keluar mani baik laki-laki baik perempuan. Luar biasa lah.
ada di dalam surah Al-Waqiah tah disebutkan, ada kalau ayatnya faja'alnahunna abkara, ya kala faja'alnahunna abkara urban atsraba la li ashabil yamin ya. Faja'alnahunna abkara, itu kami jadikan, kata Allah, hunna, mereka bebinian-bebinian di surga itu, abkaran, senantiasa bujang. Senantiasa bujang, perawan, terus-terus perawan. Kullama atahunna azwajuhunna, bila mana suami mereka, minta maaf, menjima akan istrinya, tondong dijima 80 tahun deh. 80 tahun deh. Istirahat aja. Pulang kalau mandi-mandi apa minum-minum ya kalau hendak menggawi pulang deh. Wajadahunna abkaran. Sekalinya mereka suami itu memperdapati bininya bujang pulang, maka sudah itu deh. Nah, lalu jar falamma sami'at Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Siti Aisyah nih mendengar apa penjelasan Nabi ini tah, qalat, ujar Siti Aisyah, wa auja'ah, bahasa kita sakitnya kayak itu kan, minta maaf lah, orang nang bujang tuh sakit kelak pemulaan nih, sakit tayang kayak itu Siti Aisyah nih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi menjawab, laisa hunaka wajaun, di surga tuh Aisyah kada ada sakit, nyaman bertahan. Nyaman, nyaman. Nah itu luar biasa lah, luar biasa. Mudahan kita seberatan masuk surga ya lah, masuk surga mudahan kita. Nah di antara amalannya nih ya kalau yaitu sembahyang hadiah nih. Nah menurut kau setiap malam Jumat kan biasanya menghadiahi kuitan ya kalau siapakah misalnya kalau. Nah kita teruskan lah. Maka ujar ini rasanya lah sabda Nabi itu hingga nang pakaian yang indah-indah itu, ini rasanya perkataan nang di dalam kitab musannif, pengarang kitab nang apa di dalam nang Sarah Sitin tuh. Maka jadi sepatutnya lah, sewajarnya atau sepantasnya lah bagi setiap orang Islam mengerja salat hadiah ini tiap malam. Tiap malam dihadiahkan pahalanya untuk seluruh orang Islam yang sudah meninggal dunia. Nah, apalagi misalnya ujungnya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, seberatan orang Islam, seberatan orang beriman, ya Allah hadiahkan pahalanya ini.